Saya pendengar setia Ahad Pagi di channel YouTube. Saya mohon pencerahan karena rumah tangga kami terjadi perselingkuhan. Suami saya selingkuh tidak cuma sekali, tapi berulang kali. Pernah saya tegur, katanya janji tidak mengulang lagi. Akhir-akhir ini ketahuan lagi sama saya. Yang saya tanyakan, apakah saya masih berkewajiban melayani suami yang suka selingkuh? Yang kedua, apakah saya diperbolehkan minta cerai dengan suami yang seperti itu, Ustaz? Sangat boleh. Sangat boleh. Enggak, untuk apa gondeli suami suka selingkuh? Sudah Allah beri pintu halal kok terus milih pintu haram, untuk apa? Allah saja dikhianati, Allah saja ditipu, dikelabui, apalagi hanya istrinya. Al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Quran surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka, yakni yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Suami yang punya hobi selingkuh itu khabis atau thayyib? Khabis. Istri yang suka selingkuh, seneng tandurannya diacak-acak laki-laki lain, itu khabisah atau thayyibah? Khabisah, keji. Maka nggak akan ketemu. Perempuan keji hanya untuk laki-laki keji. Begitu pula laki-laki keji hanya untuk perempuan yang keji. Ayatnya tidak berbunyi al-khabisatu lit-thayyibin, tidak berbunyi begitu. Tetapi al-khabisatu lil khabisin, perempuan keji untuk laki-laki keji. Dan ayatnya juga tidak berbunyi al-khabisuna lit-thayyibat, tapi ayatnya berbunyi al-khabisuna lil khabisat, laki-laki keji untuk perempuan keji. Wat thayyibat lit-thayyibin, jangan dibolak-balik. Bukan wat thayyibat lil khabisin, bukan. Lah ini kasusnya seperti ini. Pertanyaannya tadi, berarti seorang perempuan thayyibah bersama dengan laki-laki yang khabis, laki-laki yang keji, sehingga membalik ayat ini. Bunyi ayatnya menjadi at-thayyibat lil khabisin, menjadi seperti itu. Padahal ayatnya tegas sekali, wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Laki-laki suci hanya untuk perempuan suci, perempuan suci hanya untuk laki-laki suci. Kalau ini tidak bertobat, maka minta cerai saja. Untuk apa? Bersuami seorang pezina untuk apa? Ini MTA ngekon ngajari cerai, ya cerai saja. Kalau suaminya tidak mau tobat.
Kalau istrinya zina, selingkuh, tidak mau tobat, ceraikan. Nah, Allah saja dikhianati kok. Lah untuk apa kita gondeli? Dia saja melepaskan Allah, untuk apa kita pegang erat-erat? Oh ini demi anak kita milik Allah, yang menjaga Allah, sudah. Daripada gondeli laki-laki pezina, perempuan pezina, ini tidak akan turun pertolongan dan rahmat Allah dalam keluarga itu. Kalau salah satu pasangannya pezina, selingkuh dan lain sebagainya, jauh dari pertolongan Allah rumah tangga itu. Hukum-hukum Allah tidak bisa tegak. Bagaimana mungkin hukum Allah tegak dalam sebuah keluarga kalau suaminya selingkuh, istrinya selingkuh? Tidak akan bisa tegak. Sedangkan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 menegaskan fa'in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Khulu' ini. Kalau hukum Allah tidak bisa tegak dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu, maka tidak mengapa bagi keduanya istri mengajukan khulu', membayar tebusan untuk menebus dirinya sehingga lepas ikatan pernikahan dengan mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami. Bukan apakah boleh minta cerai, sangat dibolehkan. Kalau suaminya tidak mau bertobat, sudah cerai saja. Suaminya menjadi musuh Allah, kenapa kita bersama? Istrinya yang selingkuh jadi musuh Allah, menentang Allah dan Rasulnya, kenapa terus kita gondeli? Masa awar dengan musuh-musuh Allah? Kecuali kalau suami yang selingkuh mau bertobat-tobatan nasuha, istri yang selingkuh mau bertobat-tobatan nasuha, maka monggo kalau mau melanjutkan hubungan rumah tangga silahkan. Tapi kalau yang selingkuh itu keluarga besar MTA, maka sanksinya apa? Keluarkan, sudah, tanpa kecuali, dah. Keluarkan, boikot. Keluarkan dan boikot. Sanksi sosial. Siapapun itu. Siapapun tanpa kecuali. Misalkan lo ya, misalkan. Namun insya Allah tidak ada. Lu ketuanya selingkuh, mau ketua, mau wakil ketua, mau enggak ketua, selingkuh, zina, dah keluarkan. Sehingga kita berusaha, mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya, sanksi, hukum di MTA, sanksinya ke bawah juga tajam, ke atas juga tajam. Karena kalau tidak demikian, hancur kita. Kehancuran umat terdahulu itu apa? Idza saraqa fi musyarifu tarakuhu. Kalau orang yang dipandang terhormat itu mencuri, maka tidak diberikan sanksinya, tidak diberikan hukumannya. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihimul had. Aqamu 'alaihil hadda. Tapi kalau yang mencuri orang biasa, bukan bangsawan, bukan yang terhormat, langsung sanksi itu tegak sekali. Aqamu 'alaihil had. Maka binasa, hancurnya umat-umat terdahulu karena seperti itu. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka menjadi hancur binasa. Ketika yang dari kalangan terhormat mencuri,
Ini kan ke atas hukum, tumpul, tidak bisa. Tidak bisa tegak. Tapi kalau yang mencuri orang biasa, langsung des. Maka hancur umat terdahulu ya seperti ini. MTA ini bisa hancur seperti itu kalau hukum kita tumpul ke atas. Kenapa? Karena sudah menyalahi aturan agama. Sama di mata Allah itu, mau ke atas mau ke bawah sama. Kalau misalkan pengurus-pengurusnya sampai zina, naudzubillah, keluarkan sudah. Keluarkan dari MTA. Warga biasa zina, keluarkan sudah. Ini tanpa kecuali. Ya. Maka kalau suaminya tidak mau tobat, sudah khulu saja. Khulu. Ajukan cerai. Untuk apa? Bersuami pezina.